Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan diri saya, yaitu Fajar Febriadi dengan judul mata kuliah yang akan kita bahas kali ini adalah metode numerik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan lancar, masih sistem persamaan lancar, yaitu metode eliminasi Gauss yang disertai dengan pivoting dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas suatu metode eliminasi yang namanya metode eliminasi Gauss. Nah, pada metode eliminasi Gauss ini, kita menyelesaikannya dengan teknik penilaian mundur. Nah, sama pada metode eliminasi Gauss yang disertai dengan tata ancang pivoting, kita menyelesaikannya dengan teknik penilaian mundur. Tapi ada satu hal yang berbeda dengan salah satu metode yang akan kita gunakan, yang akan kita bahas kali ini, yaitu metode Gauss-Jordan. Apakah perbedaannya? Mari kita mulai. Metode numerik sistem persamaan lancar dengan metode eliminasi Gauss disertai dengan pivoting dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Dengan diri saya sendiri, Fajar Febriadi dengan NIM 11950115043 dari kelas TIF 3D dengan judul mata kuliah metode numerik. Marilah kita mulai mengucapkan basmalah. Bismillah. Nah, kita mulai dengan subjudul kita yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Nah, kalau terjadi nilai 0 pada pivot atau pada nilai 0 pada tengah suatu matriks, nah ini harus kita hindari. Nah, jikalau ini sudah terjadi, maka kita harus memperbaikinya dengan tata ancang strategi pivoting. Saya ulangi kembali. Bila terjadi atau jikalau terjadi nilai 0 pada pivot atau nilai tengah pada suatu matriks, maka ini harus kita hindari, dan jikalau ini sudah terjadi, maka kita harus memperbaikinya dengan tata ancang strategi pivoting. Nah, solusinya adalah dengan pertukaran baris. Nah, untuk memantapkan atau memahami kita akan metode eliminasi Gauss disertai dengan tata ancang pivoting ini, mari kita membahas salah satu persoalan, yaitu sudah saya siapkan contoh. Contoh, selesaikan sistem persamaan lancar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Nah, soalnya adalah X1 ditambah 2 dengan 2X2 tambah X3 sama dengan 2, 3X1 tambah 6X2 sama dengan 9, 2X1 tambah 8X2 tambah 4X3 sama dengan 6. Mari kita selesaikan dengan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan persoalannya. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan dulu nilai koefisiennya secara langsung. Nah, X1 anggap saja sebenarnya X1, X2, X3 itu kalau bisa kawan-kawan ubah dengan kata X, Y, Z atau segala macamnya, tergantung konsep. Yang penting konsepnya paham, dan itu sebenarnya hanya suatu memudahkan kita saja. Nah, kita anggap X1, 2, 3, berarti 1, 2, 1, 2. Lalu 3, 6, 0, 9. Nah, 2, 8, 4, 6. Nah, kita sudah memasukkan nilai koefisiennya pada suatu matriks secara langsung nih. 1, kita periksa dulu. 1, 2, 1, 2, 3, 6, 0, 9, 2, 8, 4, 6. Oke, sip. Nah, kita pertama-tama bagaimana membuat nilai di bawah diagonal utama ini adalah berisi koefisien 0. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memikirkan rumus yang akan kita gunakan. Nah, pertama kita akan R2 baris kedua dikurangi dengan 3/1 dikali dengan R1.
Nah, ini dapat kita sederhanakan dengan R2 dikurang dengan 3 dikali dengan R1. Nah, dikarenakan nilai dari baris pertama itu sama, nah kita tinggal mengopinya saja dengan cara sama dengan kita lihat letak selnya itu di A9 atau kawan-kawan bisa boleh arahkan kursornya langsung ke selnya secara langsung, tidak masalah, sama saja. Kita copy dengan geser. Nah, lalu kita masukkan rumus. R2 baris kedua itu berarti di A10 dikurang dengan 3 dikali dengan R1 yaitu A9. Oke. Nah, kita geser, kita copy. Nah, kemudian kita mencari baris yang ketiga. Baris ketiga rumusnya adalah R3 sama dengan kurang dari 2 per 1 dikali dengan R1. Nah, jika kita sederhanakan adalah R3 dikurang dengan 2 dikali dengan R1. Nah, kita masukkan nilainya cara sesuai rumus, yaitu baris ketiga R3 itu berada di sel A11. Apa ya? Sama dengannya A11 dikurang dengan 2 dikali dengan R1, letak selnya adalah di A9. Enter. Nah, di sini kita melihat ada sebuah angka 0 di matriks di tengah-tengah suatu matriks, yaitu bernilai 0, atau dengan kata lain di suatu matriks ada pivotnya yaitu bernilai 0. Jadi pivotnya ini pada suatu matriksnya ini bernilai 0. Nah, ini tidak boleh, ini harus kita hindari. Nah, maka dari itu kita menggunakan tata ancang pivoting, tata ancang strategi pivoting, yaitu kita rubah nilai dari R2 menjadi R3 dan R3 menjadi R2. Jadi R2 ini kita ubah nilainya ke R3 dan R3 kita ubah nilainya ke R2. Nah, dengan kata lain R2 itu R3. Nah, jadi kita di baris pertama masih sama, kita tidak perlu mengubah nilai baris pertama, berarti di lokasi sel I9 tinggal kita copy saja nilainya. Nah, di lokasi kedua berarti kita mengambil dari R3 di baris yang kedua saat ini, berarti kita mengambil nilai baris yang ketiga yaitu I11. Nah, lalu di baris ketiga yang saat ini kita ambil baris yang kedua karena kita menukar nilainya tadi R2, kita tukar nilainya dengan R3. R3 berarti menjadi nilai R2 begitu. Nah, berarti nilainya adalah I10. Nah, dengan begitu kita sudah mendapatkan nilai yang sudah memenuhi, yaitu di bawah diagonal utamanya, yaitu nilai yang di bawah diagonal utamanya sudah bernilai 0. Nah, mumpung sini sudah mendapatkan nilai yang sudah final pada metode eliminasi Gauss, nah berarti ini kita sudah menyelesaikannya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan persoalan metode eliminasi Gauss dengan menerapkan tata ancang pivoting. Nah, dikarenakan di sini sudah bernilai 4. Nah, berarti kita dan bukan bernilai 0 di posisi tengah-tengah suatu matriks atau pivotnya adalah bernilai 0, bernilai 4, maka ini sudah tidak menjadi masalah. Nah, dan juga karena posisi di bawah diagonal utama sudah adalah koefisiennya sudah bernilai 0. Nah, kita dengan begini sudah menyelesaikan permasalahannya. Nah, tinggal kita suluhkan ke teknik penyulian mundur.
Nah, ini adalah teknik penyulian mundurnya. Nah, kita mulai dari min 3 X3 sama dengan 3. Nah, dari 3 ini bagi dengan min 3. Jadi, X3-nya adalah min 1. Lalu 4, X2-nya adalah 4X2 ditambah dengan 2 kali dengan X3-nya tadi adalah bernilai min 1. Nah, berarti kita kali dengan min 1 sama dengan 2. Nah, kita kita proses, kita kalkulasikan 4X2 sama dengan 2 tadi ditambah dengan, dikarenakan di sini 2 dikali dengan min 1 itu kan tadi nilainya min, kita ubah posisi letaknya, berarti ini akan menjadi positif 2 tambah 2. Jadi X2 kita ubah posisi 4 ini dan kita tambahkan tadi 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Berarti nilai X2-nya adalah 1. Nah, kemudian kita mencari nilai X1. X1-nya tadi 1, 2, 1, 2. Berarti nilai X1 ditambah dengan 2X2 ditambah dengan X3 sama dengan 2. Nah, nilai X1-nya tadi nilai 2, X2 kita sudah dapat 1, dan nilai X3-nya kita sudah dapat tadi min 1. Nah, nilai dari seberangnya adalah 2. Berarti X1 sama dengan dari 2. Jika kita kalikan 2 dikali dengan 1 itu adalah 2. Nah, dikarenakan kita berpindah posisi, berarti di sini adalah min 2 dikali dengan 1. Nah, juga karena kita berpindah posisi, berarti dikurang, dalam kurung tadi sebelumnya adalah min 1, berarti min dalam kurung min 1. Yang mana posisi sebelahnya tadi sama dengannya adalah 2. Berarti 2 dikurang dengan 2 dikali dengan 1 dikurang dengan min 1. Berarti jika kita hitung, berarti 2 dikurang dengan 2 ditambah dengan 1, berarti hasilnya adalah sama dengan 1. Ya, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, dengan begitu kita sudah mendapatkan hasil dari nilai X-nya, yaitu nilai dari X1-nya adalah 1, nilai dari X2-nya adalah 1, dan nilai dari X3-nya adalah min 1. Nah, jika kita transposkan, maka X-nya adalah sama dengan 1, 1, min 1 dengan matrik transpos. Nah, itu adalah teknik dari metode dari eliminasi Gauss yang disertai dengan tata ancang pivoting. Nah, intinya di tata ancang pivoting itu kita tidak boleh adanya nilai dari tengah suatu matriks atau pivot dari suatu matriks itu adalah 0. Nah, itu harus kita hindari. Dan dengan begitu, jika itu sudah terjadi, kita harus perbaiki dengan tata ancang pivoting, yaitu solusinya adalah tadi mengganti pertukaran baris. Solusinya dengan pertukaran baris, yaitu kita tadi menggantinya dengan R2, dan kita ganti nilai R2 baris kedua menjadi baris R3, dan baris R3 kita ganti nilainya menjadi baris dari R2. Nah, maka dari itu posisi dari pivot atau nilai tengah-tengah dari satu matriks tadi adalah 4. Dan ini sudah diperbolehkan, dan mumpung ini sudah nilainya dari bawah diagonal utama adalah sudah 0, maka kita langsung saja menyulitkan teknik penyulian mundurnya karena sudah memenuhi dari nilai elementer. Nah, kita sudah memenuhi dari metode eliminasi Gauss. Nah, itu tadi metode eliminasi Gauss disertai dengan pivoting, tata ancang pivoting. Nah, selanjutnya kita membahas. Nah, ini adalah hasil dari yang kita kerjakan tadi. Nah, selanjutnya kita membahas metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas metode eliminasi Gauss, yaitu diselesaikan dengan teknik penyulian mundur. Dan juga barusan yang kita bahas tadi, metode eliminasi Gauss yang disertai dengan tata ancang pivoting, yang juga diselesaikan dengan teknik penyulian mundur. Nah, kita dapat menyelesaikan suatu sistem persamaan lanjar tanpa menyulitkan mundurnya.
Dan begitu kita dapat langsung mendapatkan nilai variabel X. Nah, kita bisa langsung mengambil nilai dari variabel X. Nah, kita tidak perlu menggunakan teknik penyulian mundur. Nah, disinilah keunggulan dari teknik eliminasi Gauss-Jordan. Kita tidak perlu menggunakan teknik penyulian mundur, kita langsung saja mengambil dari nilai dari suatu variabel X tersebut karena nilainya sudah bisa diambil, sudah jadi. Nah, kita tidak perlu menggunakan teknik penyulian mundur. Nah, disitulah kelebihan dari teknik eliminasi atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Walaupun di dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini akan terkesan panjang, bukan terkesan ya, memang akan menjadi panjang daripada metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini merupakan variasi dari metode. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss. Nah, misalnya saja matriks A kita dieliminasi di sedemikian rupa sampai menjadi matriks identitas. Nah, misalnya saja matriks AX sama dengan B diolah sedemikian rupa menjadi matriks identitas X sama dengan B. Nah, dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita tidak diperlukan lagi teknik penyulian mundur karena solusinya langsung diperoleh dari vektor kolom B hasil proses eliminasi seperti yang saya katakan tadi. Kita langsung bisa mengambil dari nilai variabel X-nya, dengan kata lain kita langsung bisa mengambil nilai koefisien X-nya. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini, marilah kita selesaikan suatu persoalan yang sudah saya beri contoh, yaitu contoh selesaikan sistem persamaan lancar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. 3x1 sama kurang 0,1 x2, 0,2 x3 sama dengan 7,85, 0,1 x1 tambah 7 x2 sama kurang dari 0,3 x3 sama dengan min 19,3, 0,3 x1 sama kurang dari 0,2 x2 tambah 10 x3 sama dengan 71,4. Nah, mari kita selesaikan dengan Microsoft Excel. Ke tab baru. Nah, ini adalah saya sudah siapkan persoalannya metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita pertama-tama masukkan terlebih dahulu nilai koefisiennya 3, min 0,1, min 0,2, 7,85, 0,1, 7, min 0,3, min 19,3. Nah, 0,3 min 0,2 10 71,4. Nah, kita periksa terlebih dahulu sebelum kita olah. 3 min 0,1 min 0,2 785, 0,1 7 min 0,3 min 19,3, 0,3 min 0,2 10 71,4. Nah, kita intinya dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini, bagaimana kita membuat di dalam diagonal utamanya itu nilai koefisiennya harus 1. Nah, sedangkan nilai koefisien di atas dan di bawah diagonal utama tadi harus bernilai 0. Nah, berarti sini akan bernilai 1. Di sini akan bernilai 1, 1, di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, itu yang akan kita selesaikan bagaimana kita membentuk matriks identitas intinya. Nah, pertama-tama kita harus membuat di sini bernilai 1. Itu dengan cara kita harus memikirkan bagaimana caranya. Kita harus memikirkan rumusnya. Intinya bagaimana kita mendapatkan bentuk matriks identitas, yaitu diagonal utamanya 1, di atas dan di bawah dari diagonal utama itu bernilai koefisien 0. Nah, bagaimana memikirkannya, kita pikirkan rumusnya, yaitu R1 rumus R1 dibagi dengan 3.
Nah, berarti sama dengan kita ambil dari sel A9 berarti ya, dibagi dengan 3. Nah, begini. Otomatis nilainya ini masih sama, kita copy saja berarti A10. Ini sama dengan A11. Nah, tahap selanjutnya kita harus membuat di bagian kolom 1 baris kedua dan 3 ini harus bernilai 0. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Itu R2 dikurang dengan 0,1 dikali dengan R3. Nah, jika kecil saya besarkan nih terlebih dahulu ya. Nah, R2 dikurang dengan 0,1 dikali dengan R1. Sorry. Maaf ya. R2 kurang dengan 0,1 dikali dengan R1. Nah, nilai dari baris pertama masih sama, yaitu berarti I9. Nah, baris keduanya adalah R2 itu pada I10, baris I10 dikurang dengan, nah, disarankan di saat mengambil suatu nilai ini kita disarankan mengambil nilainya dengan cara mengambil selnya, bukan secara tertulis. Nah, saya anggap saja misalnya saya mengambil nilai dari min 0,033333. Nah, ini kan nilainya masih bersisa nih, nilai yang ini nih. Misal saja saya ambil nilai ini. Nah, jika nilai ini masih bersisa, kita seharusnya menghindari yang namanya galat. Nah, dengan begitu disarankan di dalam mengambil suatu nilainya ini, disarankan untuk tidak menulis secara langsung, tetapi kita disarankan mengambil nilainya dengan cara mengambilnya langsung dari selnya. Nah, dengan begitu kita ambil I10 yaitu 0,1 I10. Nah, untuk nilainya tidak tergeser, kita absolutkan atau kita kunci dengan dolar supaya nilainya nanti tidak bergeser, yaitu dengan cara menekan F4. Nah, dengan begitu kita absolutkan supaya nilainya tidak bergeser, atau bisa kita kata lainnya kita kunci dengan simbol dolar supaya nantinya nilainya tidak bergeser ataupun tidak berubah, dikali dengan I9. Nah, 0 bukan? Kita geser. Kita geser. Nah, pada baris yang ketiga, rumusnya adalah R3 min kurang 0,3 dikali dengan R1. Nah, baris ketiga itu adalah I11 dikurang dengan 0,3 itu berada di lokasi I11 juga. Jangan lupa diabsolutkan dikali dengan I9. Nah, bernilai 0 bukan? Nah, kita sudah mendapatkan nilai 0 pada kolom ke-1, baris kedua dan 3. Selanjutnya, kita membuat bagaimana di baris kedua, kolom kedua ini atau titik tengah-tengah dari matriks ini bernilai 1. Nah, kita pikirkan rumusnya, yaitu R2 dibagi dengan 7 00333.
Nah, kita ambil nilai dari R1 masih sama, yaitu I9. Nilai dari I2 ini kita olah, berarti R2-nya adalah Ki 10. Kita bagi dengan 7,0033 itu, yaitu berada di lokasi R10. Kita absolutkan. Kita geser. Nah, sudah bernilai 1 di sini. Nah, nilai di baris ketiganya masih sama, yaitu Ki berarti Ki 11. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai diagonal di baris 2 kolom kedua. Kolom kedua baris kedua itu sudah bernilai 1. Selanjutnya bagaimana kita mengubah di baris kolom 1, kolom kedua baris pertama ini akan bernilai 0 dan kolom kedua baris ketiga ini bernilai 0. Nah, bagaimana? Kita pikirkan. Nah, rumusnya adalah R1 dikurang dengan min 0,03333. Apa nih tiganya? 223 8 ya. 223 2. Nah, dikali dengan R2. Nah, kita kurangi saja supaya muat ya. Hanya sama saja ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Nilai dari R1 yaitu I16 dikurang dengan nilai dari 0,03333 itu di J16. Jangan lupa kita absolutkan. Kita tutup, kita kali dengan R2 itu berada di lokasi I17. Oke. Geser. Nah, ini sudah bernilai 0. Baris kedua kita copy saja, yaitu I17. Nah, untuk baris ketiganya kita harus memikirkan nih, rumusnya apa? Rumusnya R3 dikurang dengan min 0,19 kali dengan R2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya sesuai rumus. Ini 18 dikurang dengan dari nilai min 0,19 tadi, yaitu di lokasi J18. Jangan lupa diabsolutkan untuk mengunci nilainya supaya tidak bergeser. Tutup kali dengan R2 yaitu I17.
Nah, harusnya nanti nilai di sini ini 0. Oke, pas ya. Nah, sekarang tugas kita adalah tahap selanjutnya, bagaimana kita membuat nilai di sini nih harus bernilai 1 supaya menjadi matriks. Tujuan kita adalah bagaimana membuat diagonal utamanya ini nilai 1 dan di atas dan di bawah diagonal utama adalah bernilai koefisien 0. Nah, kita harus membentuk matriks identitas. Nah, rumusnya kita harus membuat di sini intinya adalah angka 1. Dengan tidak mengubah nilai-nilai yang sudah kita bentuk. Berarti rumusnya R3 dibagi dengan 10,02. Kita copy saja nilainya, yaitu berada di Q16 ya, Q16 garis pertamanya, garis keduanya di Q17 Q17 dan baris ke sininya baru kita olah Q18 dibagi dengan nilai dari 10 nilai dari 10,2 itu adalah di posisi letaknya S18, yaitu ini jika kita genapkan, ini kan hanya sebuah rumus, jika kita genapkan nilainya adalah 10,02. Nah, nilai dari kerinciannya adalah 10,012,04188. Nah, berarti kita bagi dengan S18. Jangan lupa untuk diabsolutkan supaya nilai tidak bergeser. Enter. Nah, sini nilai sudah bernilai 1 nih. Nah, tujuan misi kita selanjutnya adalah bagaimana membuat di atas nilai dari kolom ketiga baris ke-1 ini 0 dan kolom ketiga baris kedua ini adalah bernilai 0. Nah, dengan begitu kita sudah membentuk matriks identitas. Nah, mari kita pikirkan rumusnya. R1 kurang dengan min 0,6806 068 ya, 0 min 0,68 0629. Nah, ditutup kurung dikali dengan R3. Nah, dan nilai dari itu kita olah, kita masukkan nilai baris pertama itu I23 dikurang dengan berarti nilai min 0,62 min 0,062 atau digenapkan menjadi min 0,0680629 itu berletak di lokasi sel K23. Jangan lupa untuk diabsolutkan supaya nilai tidak bergeser. Kurung kali dengan baris ketiga yaitu di sel I25. Nah, kita sudah mendapatkan sini nilai 0. Selanjutnya kita tinggal mencari baris kedua. Rumus baris kedua adalah R2 dikurang dengan
min 0,0418848 dikali dengan R3 ya, kali dengan R3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Nah, nilai dari baris kedua itu adalah di lokasi sel I23 kita kurang dengan nilai dari min 0,0418848 itu di lokasi sel K23 K24. Nah, terus nanti ini I24, jadi salah kita ya, dikurang dengan lokasi dari nilai min 0,041884817 atau digenapkan adalah min 0,0418848 tadi di lokasi K24. Jangan lupa diabsolutkan supaya nilai tidak bergeser, kita kunci kali dengan R3 baris ketiga yaitu di I25, enter. Nah, kita copy, kita geser. Nah, hasilnya sudah memenuhi. Nah, untuk baris ketiga tinggal kita copy saja nilainya, yaitu di lokasi sel I25. Nah, dengan begini kita sudah membentuk nih matriks identitas. Ya, yang mana diagonal utamanya adalah bernilai 1 semua, dan di atas dan di bawah dari ini nilai diagonal utama itu adalah bernilai koefisien 0 dan 0. Dengan begitu kita sudah membentuk seperti layaknya matriks identitas. Nah, dengan begitu nilai dari X1-nya adalah 3, nilai X2-nya adalah min 0,25, dan nilai X7-nya dan nilai dari X3-nya adalah 7. Nah, dengan begitu kita tidak perlu menggunakan teknik penyulian mundur. Sudah selesailah kita menyelesaikan persoalan dari selesaikanlah setiap persoalan jadi bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, yang mana persoalannya adalah sebagai berikut. Setelah selesai kita selesaikan, yang mana jadi solusinya adalah solusi X-nya adalah X1-nya adalah 3, X2-nya adalah min 2,5 dan X3-nya adalah sama dengan 7. Dan begitu kita sudah selesai menerapkan metode eliminasi Gauss-Jordan pada persoalan kita kali ini. Nah, kita tidak perlu menggunakan teknik penyulian mundur karena kita sudah langsung mendapatkan nilai dari si X, atau kita anggap saja X1, X2, X3 ini X, Y, Z. Nah, boleh seperti itu, kawan anggap-anggap, penting konsepnya paham. Nah, kita tidak perlu menggunakan, diulangi lagi, kita tidak perlu menggunakan teknik penyulian mundur. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, kita langsung mendapatkan nilai X-nya. Memang teknik metode eliminasi Gauss-Jordan ini mempunyai tahap yang cukup panjang jika dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss ataupun dengan metode eliminasi Gauss yang disertai dengan tata ancang pivoting. Tetapi keuntungannya kita langsung mendapatkan nilai solusinya dari X-nya. X1-nya pada persoalan kita kali ini adalah X1-nya adalah 3, X2-nya adalah min 2,5, X3-nya adalah 7. Nah, ini adalah hasil dari rumusan yang telah kita hitung tadi. Nah, saya kira itu adalah video kita kali ini, yaitu kita sudah membahas metode eliminasi Gauss yang disertai dengan tata ancang pivoting, mana adalah nilai dari tengah-tengah dari suatu matriks tersebut tidak boleh bernilai 0. Nah, harus
Jika sudah itu terjadi, maka kita harus perbaikinya dengan tata ancang pivoting, tata ancang strategi pivoting, yaitu dengan mentukarkan nilainya salah satunya. Dan juga kita pada eliminasi Gauss Jordan, intinya kita untungannya kita tidak perlu menggunakan teknik penilaian mundur, dan intinya bagaimana kita membentuk suatu diagonal yang utamanya adalah 1, sedangkan di atas dan di bawahnya nilai koefisiennya adalah 0, lainnya kita bentuk suatu matris identitas. Dengan begitu kita langsung mendapatkan nilai X-nya, X1, X2, X3-nya. Tidak perlu kita tidak perlu kita menggunakan teknik penilaian mundur. Saya kira itu adalah video kita kali ini tentang metode tentang sistem persamaan lanja dengan subjudul metode eliminasi Gauss yang disertai dengan tata ancang, pivoting, dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya yakin yang saya jelaskan ini tidak 100% benar, ada titik kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam metode numerik.